Berbicara fenomena kehidupan, ada orang karir cepat naik, rumah pun dia miliki besar, istri pun cantik, anak pun sudah ada. Tapi di saat-saat dia menikmati kehidupannya, Allah uji dengan sebuah penyakit, sehingga dia bolak-balik ke rumah sakit. Dia harus mengeluarkan dana yang cukup besar. Ada juga kehidupan yang biasa saja, pas-pasan hidupnya, rumah pun kecil, anak pun ada. Ada juga dua-duanya karirnya naik. Dia bisa beli 2-3 rumah, tapi anak tidak punya. Ya. Ada juga yang kehidupannya begitu memilukan, ujian demi ujian, dihadapi silih berganti. Ya. Sehingga fenomena dua hal ini antara yang berhasil, yang pas-pasan. Ada sebetulnya benang merah yang bisa kita tarik. Ya. Yang pertama, barangkali buat yang berkekurangan, syukuri tetap, ikhtiar. Sembari kita punya husnuzon dengan Allah, prasangka baik, mindset kita upayakan semaksimal mungkin positive thinking. Buat yang berlebihan, yang punya harta banyak, ya harus pandai berbagi, banyak sedekah, banyak membantu orang. Kadang ada orang datang, dia sudah curiga. Kadang ada sumbangan yang disampaikan oleh pengurus RT, dia apa adanya, padahal dia berlebih. Jadi benang merahnya adalah satu, bersyukur, yang kedua ikhtiar buat yang lemah, yang ketiga pandai menyikapi kelebihannya dengan empati pada orang lain, banyak sedekah. Sebab di hadis disebutkan, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia orang yang punya manfaat buat orang lain. Kalau dia punya harta, hartanya manfaat buat orang lain. Yatim piatu kah, janda-janda yang perlu disokong kah, atau kerabat kita yang ada masalah, dibantu. Ya, kalau dia berlebih. Ya. Nah, ini yang barangkali ada sisi-sisi yang terlupakan. Ya. Nah, kalau kita beli 1-2 rumah, anak pun tidak punya, untuk apa? Ya. Mending dia bantu orang lain, dia sisihkan untuk yatim piatu. Barangkali dengan seperti itu Allah berikan keturunan. Ya. Jadi semua persoalan jawabannya adalah kita mendekat kepada Allah, sang pemilik alam. Nothing impossible buat Allah. Yang mempunyai anak bisa saja, yang ingin maju ekonomi bisa saja. Ya. Tinggal kita bagaimana chemistry dengan Allah. Kalau orang bilang, Pak, saya sudah tahajud, sudah duha, sholatnya pun 5 waktu, ya, tapi saya miskin terus. Ini chemistry sudah bagus sama Allah. Dia sudah tahajud, sudah duha, sudah sedekah, tapi dia bilang masih miskin terus. Ini yang akhirnya merusak chemistry-nya. Jadi ibarat kita mencuci bersih, dikotori lagi. Jadi hati-hati bermain mindset. Hati-hati bertutur kata. Sebab Allah sudah menyatakan dalam hadis qudsinya bahwa ana inda zunni abdi. Aku tergantung praduga hambaku. Jadi kalau hambaku negatif, itu yang terjadi. Kalau hambanya positif, itu terjadi. Maka mindset itulah. Buat yang sakit, mindsetnya lah insya Allah sembuh. Dibanding dengan ikhtiar, ya, ikhtiar berobat juga maksimal, tapi bersedekahlah. Buat yang kekurangan juga punya mindset. Insya Allah saya punya rumah yang besar. Insya Allah saya punya kendaraan. Seperti teman-temanku, insya Allah saya bisa. Ya. Buat yang punya penyakit juga seperti itu. Ya. Insya Allah kita sembuh. Insya Allah kita bisa sedia kala. Jadi pendek kata, benang merah adalah buat yang kesulitan bersyukur dan ikhtiar terus dengan positive thinking. Buat yang berlebih, yang berharta, yang Allah berikan harta, dia pandai-pandai bersyukur dengan berbagi, membantu orang banyak. Ya, inilah dua pendekatan, akan ada titik temunya. Semoga kita bisa menyikapinya dan belum terlambat. Masih ada waktu untuk perbaikan kita. Terima kasih. Kita senantiasa berpikiran positif.